guys, balik lagi bersama aku di channel Yoga N Alamsyah. Semua udah lama nih aku gak buat konten lagi tentang perkuliahan. Nah, di sini aku akan informasikan buat kalian semua para pejuang sekolah kedinasan, khususnya untuk PKN-san. Nah, di sini aku akan ngasih tahu kalian semua persyaratannya apa saja dan alur pendaftarannya seperti apa. Nah, di sini aku akan lebih rinci lagi, lebih mendetail lagi, dan buat kalian yang ada pertanyaan boleh kalian komentar di bawah ataupun DM di Instagram aku. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasa nih, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke. Jadi ini teman-teman, untuk website PKN-nya ya, di http ini kalian baca sendiri ya, www.pknstan.ac.id ya. Untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru 2021 ya, sekolah kedinasan. Nah, kita langsung aja ke persyaratannya. Kita buka pakai Chrome ataupun pakai Google Drive juga gak apa-apa. Tunggu. Nah, ini ya, untuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kalian baca aja sendiri. Nah, untuk ini berdasar seleksi penerimaan mahasiswa baru program studi Diploma 4 Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2021. Nah, ini untuk alokasi pada setiap program studinya ya. Yang pertama, Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik nih. Untuk ini regulernya itu 61 ya untuk kuotanya, dan untuk afirmasi 1, terus Papua Barat 2, kalian juga baca sendiri ya. Untuk Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara itu 151, dan Diploma 4 Manajemen Aset Publik itu 50, dan totalnya yaitu 262 terkecuali dengan afirmasi. Jadi jumlah formasi, ini jumlah formasinya ya, jumlah formasi atau kebutuhannya itu jadi 275. Oke, nah kriteria pesertanya. Nah, kebutuhan dari tiap-tiap program studi diperuntukkan bagi peserta dengan kriteria. Yang pertama, program reguler adalah program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah di Indonesia yang ditujukan untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya atau pemerintah daerah. Nah, untuk yang kedua, program afirmasi adalah program penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk putra-putri dari Provinsi Papua nih, Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini nih untuk syarat-syarat pendaftarannya. Yang pertama, persyaratan lulusan. Nah, yang untuk reguler dan afirmasi ada perbedaannya nih. Nah, untuk program reguler yaitu lulusan tahun 2020 dan sebelumnya, atau calon lulusan tahun 2021 semua sekolah menengah atas atau yang sederajat ya. Yang kedua, program afirmasi nih, untuk yang afirmasi calon lulusan tahun 2021 semua sekolah menengah atas atau yang sederajat. Jadi ini untuk 2021 saja ya yang afirmasi. Nah, untuk persyaratan nilai nih, bukan hasil pembulatan ya bagi peserta. Nah, yang pertama, lulusan tahun 2020 dan sebelumnya memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100, atau bagi calon lulusan tahun 2021 memiliki rata-rata nilai rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan kelas 11 ya, serta semester gasal kelas 12 tidak kurang dari 70 dengan skala 100, dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Nah, untuk untuk persyaratan nilai yang ketiga yaitu dalam pengertian calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September 2000 tidak diperkenankan untuk mendaftar nih. Usia minimal pada tanggal 1 September 2021 adalah 15 tahun. Jadi minimalnya itu 15 tahun usia minimal pada tanggal 1 September, tapi ya kalau kurang dari 1 September berarti meskipun sudah 15 baru mau 15 tahun tidak diperbolehkan.
Nah, untuk persyaratan yang selanjutnya, telah terdaftar UTBK atau ujian tulis berbasis komputer nih dari yang dilaksanakan oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi tahun 2021. Nah, ini perbedaan pendaftaran PKN STAN dari tahun sebelumnya, yaitu harus memiliki atau mengikuti UTBK SBMPT UTBK ya, SBMPTN-nya enggak. Jadi harus memiliki nilai UTBK nantinya. Nah, jikalau kalian yang enggak mengikuti UTBK otomatis enggak bisa mendaftar di PKN STAN ini tahun ini ya. Nah, yang kelima yaitu memiliki nilai minimal tes potensi skolastik yaitu TPS di UTBK sebesar 600 untuk peserta program reguler atau 400 untuk peserta program afirmasi. Jadi ada bedanya nih dengan kalian yang 600 dengan kalian yang reguler yaitu 600 dan juga yang untuk afirmasi yaitu 400. Nah, untuk persyaratan yang selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani serta bebas dari ketergantungan nafsa. Apa sih nafsa? Ya ini ya, kalian bisa sendiri. Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, untuk selanjutnya bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama atau adat. Nah, jadi ada terkecuali ya untuk ketentuan agama atau adat yang emang itu emang udah adatnya gitu. Nah, yang selanjutnya bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari satu pasang telinga kiri dan kanan nih. Jadi kalau lebih dari satu pasang ya nggak boleh gitu. Belum pernah menikah atau kawin dan bersedia untuk tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan ya. Jadi kalian harus tahan dulu yang mau nikah ya. Untuk itu peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk kalian yang memang belum pernah sama sekali mendaftar PKN STAN dan juga dinyatakan lulus ya, boleh. Nah, yang selanjutnya nih, khusus program afirmasi ditambahkan syaratnya nih. Untuk kalian yang memang dari daerah yang tadi dijelaskan dari Papua, Papua Barat dan lain-lainnya. Nah, ini yang pertama telah menyelesaikan sekolah dasar ya, untuk terus sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas sederajat di provinsi yang tadi dijelaskan Papua, Papua Barat dan itu ya, baca. Terus yang selanjutnya memiliki garis keturunan orang tua atau ayah atau ibu kandung asli provinsi ya. Harus memang asli ketentuan keturunannya itu dari yang telah disebutkan gitu. Nah, untuk selanjutnya mendapat rekomendasi dari sekolah menengah atas dari SMA-nya tersebut yang sederajat ya, menyatakan bahwa peserta merupakan dua usulan terbaik. Jadi dari dua terbaik ya dari daerahnya. Nah, ini untuk tata cara pendaftarannya. Yang pertama, peserta melakukan registrasi portal menurut ini ya. Kita salin nanti kita untuk selanjutnya gitu loh. Nah, untuk tahapannya itu yang pertama memiliki menu Dikdin ya. Yang kedua mendaftar diri dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga untuk mendapatkan akun dan password yang akan digunakan untuk login. Nah, yang selanjutnya login menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Nah, yang selanjutnya memilih sekolah kedinasan PKN STAN, memilih program reguler atau afirmasi, melengkapi biodata, nomor UTBK, nomor induk siswa nasional atau NISN, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, dan isian lainnya serta mengunggah dokumen yang diperlukan. Nah, khusus untuk calon peserta program afirmasi mengunggah tambahan dokumen sebagai berikut nih. Yang pertama, ijazah SD dan ijazah SMP. Yang kedua, akta kelahiran peserta, KTP ayah dan ibu kandung, dan kartu keluarga atau surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan atau desa. Dan yang ketiga, yaitu surat rekomendasi dari sekolahnya yang menyatakan bahwa peserta merupakan dua usulan terbaik. Untuk formulir surat rekomendasi dapat diunduh pada halaman ini ya kalian. Nah, untuk selanjutnya nih, melakukan review atau resume dan mencetak kartu pendaftaran. Nah, kalau udah kalian mengisi semuanya bisa mencetak kartu pendaftaran. Nah, untuk logout dari portal ini ya, untuk melanjutkan proses berikutnya melalui portal ini. Jadi beda ini untuk
melakukan login dan juga mencetak kartu pendaftarannya yaitu. Nah, peserta hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga. Dalam hal peserta terdaftar pada lebih dari satu sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Jadi harus satu, guys. Nah, untuk selanjutnya nih, peserta mengisi formulir pendaftaran online atau e-registration melalui portal ini beda-beda ya. Ini yang sama yang atas ya. Yang terdiri dari tahapan berikut. Nah, ini tahapannya. Yang pertama, login dengan menggunakan akun dan password yang didaftarkan pada portal yang sebelumnya tadi ya. Yang kedua, mengisi data pilihan program studi ya, yang tadi sudah dijelaskan beserta kebutuhan ataupun formasinya. Yang selanjutnya, mengisi data tambahan pada formulir pendaftaran online dan mengunci data. Nah, untuk tahapan pelaksanaan seleksi ini, seleksi terdiri dari ada 4 ya, 4 poin. Yang pertama, seleksi administrasi, yaitu peserta diseleksi berdasarkan syarat administrasi sebagai tercantum pada huruf B yang tadi di atas, yaitu angka 1 sampai dengan 5 untuk program reguler serta angka 1 sampai dengan 5 dan 11 untuk program afirmasi. Yang selanjutnya, peserta dinyatakan dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar apabila telah memenuhi persyaratan pada huruf A, yaitu SKD ya, yang biasa disebut SKD. Nah, yang selanjutnya nih, seleksi kompetensi dasar yang sebelumnya aku jelaskan. Yang pertama, SKD diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, buat kalian yang memang nanti emang gak lolos di seleksi administrasi, berarti otomatis gagal, nggak tahap selanjutnya yaitu tahap SKD. Nah, telah melakukan pembayaran nih. Nah, yang selanjutnya, SKD dilaksanakan menggunakan sistem CAT ya, Computer Assisted Test, Badan Kepegawaian Negara BKN. Yang ketiga, yaitu SKD meliputi tes karakteristik pribadi, TIU, biasa disingkat TIU ya, ataupun tes inteligensi umum dan tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Nah, yang selanjutnya, peserta dinyatakan lulus SKD apabila yang pertama, memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, biasanya berapa sih gitu kan nilai ambangnya itu nanti dijelasin lagi. Yang selanjutnya, peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 1 ya. Kalau memang di bawah peringkatnya ya udah kalian gak lolos di SKD-nya. Nah, jumlah kebutuhan peserta yang lulus seleksi lanjutan 1 ditentukan oleh panitia pusat. Nah, untuk seleksi lanjutan 1, yang pertama, seleksi lanjutan 1 diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus SKD. Yang kedua, seleksi lanjutan 1 terdiri dari tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi. Nah, untuk di antaranya tes kesehatan dan kebugaran meliputi tes kesehatan, yaitu pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata, dan atau pemeriksaan kesehatan lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat. Nah, untuk tes kebugaran yaitu lari mengelilingi lintasan dan satoran. Satoran itu kalian pasti tahu lah ya, yang angka 8, pull up atau shiny, push up, sit up, dan atau aktivitas lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat. Tes psikologi dilaksanakan menggunakan sistem CBT ya, yaitu Computer Based Test. Nah, untuk selanjutnya, peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1 apabila yang pertama, peserta memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran. Nah, yang selanjutnya, peserta memenuhi kriteria psikologi. Yang ketiga, nilai seleksi lanjutan 1 merupakan penjumlahan antara angka 1 dan 2 dengan bobot masing-masing 50% dan peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 2. Nah, jumlah kebutuhan peserta yang lulus seleksi lanjutan 2 ditentukan oleh panitia pusat. Nah, ini nih untuk seleksi lanjutan 2. Yang pertama, seleksi lanjutan 2 merupakan tes wawancara yang diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1. Seleksi lanjutan 2 dilaksanakan dengan semi online, yaitu peserta mengikuti wawancara di tempat yang telah ditentukan dan pewawancara melakukan wawancara secara online dengan media conference. Untuk yang selanjutnya, peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 2 apabila pertama, peserta memenuhi standar minimal kriteria wawancara. Dan yang kedua, peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan. Yang selanjutnya, jumlah kebutuhan peserta yang lulus SPMB PKN STAN ditentukan oleh panitia pusat.
Nah, untuk biaya pendaftaran dan tata cara pendaftarannya, kalian boleh baca langsung ya. Di sini aku membantu untuk menjelaskan saja. Nah, yang pertama, peserta yang lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kode by link berupa Mandiri Virtual Account agar dapat mengikuti tahapan seksi berikutnya. Peserta diwajibkan membayar biaya pendaftarannya. Kalian baca sendiri. Nah, biaya pendaftarannya itu 350.000 per peserta. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan seleksi kompetensi dasar sebesar Rp50.000 berdasarkan peraturannya. Gitu teman-teman. Nah, ini untuk jadwal-jadwalnya kalian cek ya. Jadwal kegiatan SPMBPKN STAN. Nah, untuk pendaftaran online-nya di Porta ini ya tanggal 9 sampai 30 April. Jadi kalian masih banyak waktu untuk pendaftarannya. Yang memang kalian udah daftar UTBK juga buat UTBK. Nah, ini ya, itu cuman itu doang untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang ada pertanyaan, boleh kalian komentar di bawah. Jadi itu teman-teman semua persyaratan dan alur pendaftarannya. Mungkin untuk alur pendaftarannya belum detail nih. Untuk kedepannya ataupun besok-besok aku akan membahas lagi mengenai alur pendaftarannya biar lebih detail lagi. Mungkin segitu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So, segitu dulu. See you next time. Bye-bye.